Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, jadi kita sekarang masuk pada pertemuan ke-6. Jadi dalam satu kali pertemuan lagi kalian akan masuk ke UTS ujian semester. Nah, saya mau menanyakan dulu, kalian ada yang masih ingat kita sebelumnya sudah belajar apa saja? Yang pas pertemuan pekan lalu. Ada yang ingat? Silakan angkat tangannya kalau ada yang ingat. Oke, ciri-ciri makhluk hidup betul. Ada lagi yang lebih spesifik dari ciri-ciri makhluk hidup ada? Perkembangbiakan. Sebelumnya yang pas sebelum materi ini pekan lalu. Gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu juga ya yang masih berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Tetapi sebelumnya saya mau presentasi dulu. Siapa yang nggak hadir? Ketua kelasnya siapa? Berarti belum datang satu orang. Oh, Cantika tadi izin ke saya. Siapa lagi? Oke, 2 orang saja ya. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kalian ya. Menurut kalian lingkungan itu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Lingkungan, kalian pasti sering mendengarnya, tapi mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya definisi dari lingkungan itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Tempat tinggal, oke. Hampir betul, lebih spesifik. Alam sekitar, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Tapi kalau misalkan kita mau membaginya, kan lingkungan itu ada biotik dan abiotik. Abiotik itu lingkungan yang seperti apa? Abiotik itu lingkungan yang seperti apa? Abiotik maksudnya dia tidak hidup, kalau biotik berarti dia terdiri dari makhluk hidup. Ada yang bisa menyebutkan di sekitar kita yang mana yang masuk kategori abiotik, yang mana termasuk kategori biotik? Oke, betul, air, angin itu adalah kategori abiotik. Kalau biotik kira-kira yang mana? Hewan, betul, apa lagi? Oke, berarti itulah yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita yang terbagi atas 2, itu biotik dan abiotik. Selain itu kira-kira apa lagi yang bisa kalian temukan di lingkungan? Kalian pernah dengar decomposer, pengurai? Jadi ada juga ya, jadi makhluk hidup juga masih kategori biotik, tetapi dia tugasnya untuk menguraikan zat-zat yang sudah mati ya. Jadi yang ada di sekitar kita itu diuraikan supaya bisa menyatu dengan lingkungan yang biotik. Oke, jadi sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video untuk mengantarkan kita kepada topik yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Silakan kalian lihat dulu videonya, ini tentang baik, silakan perhatikan video di atas di layar. Kita akan bahas ini tentang apa sih yang akan kita bahas. Makan tikus. Aktif dimakan tikus. Nah, ini secara tidak langsung disebabkan oleh ulah tangan manusia, ulah tangan sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab, rakus alias rakus yang menangkapi atau memburu binatang predator alaminya tikus. Oke. Jadi apa yang bisa kalian amati dari video di atas? Ada yang bisa memberikan pendapat satu orang? Ayo. Kira-kira video di atas ini tentang apa sih? Ya, rusaknya? Rusaknya rantai makanan. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa rantai makanannya rusak? Ya, predatornya kurang. Berarti tadi tikusnya itu mengganggu tanaman. Apa yang menyebabkan tikus itu bisa mengganggu tanaman? Yang pemangsa tikusnya itu hilang, ya. Maksudnya pemangsa tikusnya itu ditangkap oleh manusia. Akhirnya tikusnya merajalela berpengaruh kepada tanaman yang ditanam oleh manusia itu sendiri.
Jadi ternyata berpengaruh ya. Kalau ada satu saja di antara rantai makanan itu terganggu, maka dia akan mempengaruhi baik secara positif maupun negatif yang ada di atasnya atau yang ada di bawahnya. Nah, itu pengantar. Jadi kalian sudah dapat gambaran ya kita mau belajar tentang apa? Jadi kita hari ini akan belajar terkait ekosistem pada makhluk hidup. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, saya berharap bahwa kalian bisa mengetahui, menjelaskan ya konsep terkait keanekaragaman makhluk hidup, kemudian membedakan definisi antara individu, komunitas, kemudian populasi, ekosistem, dan juga kalian bisa mendesain ya, membuat sendiri rantai makanan yang ada di sekitar kalian. Pasti banyak ya rantai makanan maupun jaring-jaring makanan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian kalian juga bisa menganalisis akibat yang muncul akibat gangguan pada rantai dan jaring-jaring makanan. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan sebuah berita. Jadi berita buruk ya. Jadi berita yang cukup provokatif dan saya minta kalian untuk menganalisis berita ini. Kira-kira apa yang ada atau apa yang bisa kalian analisis dari sini? Informasi apa yang bisa kalian dapat? Apa masalah yang muncul? Oke? Ini akan saya kirimkan ke grup WA linknya, jadi silakan dibuka masing-masing gawainya. Ini kelas C. Oke, silakan dibaca selama kurang lebih 5 menit. Saya akan berikan waktu. Setelah itu kita akan bersama-sama membahas apa kira-kira yang bisa dianalisis dari masalah yang muncul pada berita yang saya tampilkan di atas ya. Dari VOA Indonesia terkait hancurnya rantai makanan laut global. Jadi ternyata laut kita itu sudah sangat terancam. Apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya, nanti akan kita bahas bersama-sama dan bagaimana sih cara mengatasi dari hal tersebut. Oke, silakan. Ini kita belum kerja kelompok ya, jadi silakan dikerjakan dulu, dibaca secara individu. Saya sudah membaca berita ini selama kurang lebih 5-10 menit tadi, dan kita bisa lihat bahwa isinya cukup provokatif ya. Bahkan di sini disebutkan bahwa spesies laut itu musnah secara massal. Nah, dari bahan bacaan tadi, kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa muncul fenomena seperti ini? Atau mungkin hal-hal lain yang bisa kalian tangkap dari materi ini? Coba ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dari berita ini, dari masalah yang saya tampilkan, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa seperti itu? Silakan. Satu orang? Karena naiknya tingkat karbon dioksida. Oke, naiknya tingkat karbon dioksida. Berarti itu adalah penyebab dari rusaknya ini ya, komunitas ataupun lingkungan dari laut. Kemudian apa lagi selain itu tingkat karbon dioksida atau CO2? Pengasaman air laut ya. Oke, selain itu ada lagi. Kalau misalkan karbon dioksida bisa ditekan, maksudnya tidak meningkat terlalu besar, kira-kira apakah masalah sudah selesai sampai di situ? Kenapa? Karena ada masalah yang lain lagi. Tadi sudah disebutkan oleh temannya bahwa masalahnya adalah keasaman. Satu lagi apa masalah yang muncul? Ya, air laut, ya meningkat suhunya ya. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah peningkatan karbon dioksida. Yang kedua adalah pemanasan air laut. Kemudian yang ketiga keasaman air laut. Oke, kemudian tadi ada disebutkan terkait hewan-hewan laut nggak? Kira-kira siapa yang paling terancam dengan adanya bencana seperti ini di lautan? Sekarang karena hanya sedikit yang bisa menjadi dampak negatif dari karbon dioksida. Terumbu karang, ada lagi yang lain? Hampir betul, tapi masih belum tepat sasaran. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira yang paling berpotensi terkena dampaknya, yang paling besar dampaknya itu apakah herbivora atau karnivora? Karnivora. Kenapa karnivora? Makanannya hilang.
Oke, yang terkena dampak kan tadi yang dikatakan itu kecuali mikroorganisme yang berupa tumbuhan ya. Jadi herbivora aman karena yang pemakan tumbuhan ini tetap ada makanannya. Tetapi yang karnivora kehilangan hewan-hewan yang memakan si herbivora tadi. Jadi tadi disebutkan juga bahwa yang paling terancam itu adalah puncak dari piramida atau puncak dari rantai makanan. Siapa yang biasanya jadi puncak dari rantai makanan? Predator utama. Manusia masuk salah satunya. Siapa lagi? Jadi seseorang atau sesuatu atau hewan yang bisa menjadi puncak dari predator, maksudnya tidak ada lagi yang bisa memangsa dia di atasnya. Siapa kira-kira? Hiu. Ada lagi? Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Kira-kira yang predator utama itu yang mana? Jadi maksudnya seperti ini. Dia ada di puncak dari piramida dan tidak ada yang bisa memangsanya. Mungkin ada tetapi sangat jarang ya. Jadi dia ada di puncak piramida itu. Kenapa sih kira-kira dia bisa terpengaruh oleh besarnya laut secara global ini? Baik, itulah yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi saya minta kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah? Sudah. Masing-masing coba diangkat tangannya atau kelompoknya. Berapa orang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5 orang ya kelompoknya. Jadi saya minta kelompok untuk mengatur anggota-anggotanya. Silakan dibagi tugas ya. Karena kita akan membahas beberapa hal. Ini saya akan tampilkan apa yang mau kita bahas. Tugas pertama, kita akan bahas bagaimana penyelesaian dari masalah yang saya tampilkan tadi. Nah, masalah-masalah tadi sudah kita diskusikan bersama. Jadi ada penurunan keanekaragaman dan jumlah spesies karena meningkatnya karbon dioksida, ya, suhu air laut dan keasaman air laut. Pertanyaannya apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kenapa CO2 bisa meningkat, laut bisa menjadi asam dan suhunya meningkat? Oke, satu ya. Kemudian yang kedua, kenapa yang terancam adalah karnivora? Tadi sudah ada gambaran, silakan kalian cari lebih jauh lagi. Kemudian kenapa yang paling terancam adalah puncak dari rantai makanan? Berarti predator utama ya. Kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Karena di sini ada dikatakan bahwa kalau kita mengurangi pemicu stres pada para spesies ini, seperti polusi laut, ya, jadi penangkapan ikan yang berlebih dan segala macam itu bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi hal yang terjadi di atas itu yang berita tadi, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa ya, kalian sebagai mahasiswa dan juga sekaligus sebagai manusia untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah hal ini. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah hal ini supaya tidak terjadi? Itu tugas pertama terkait masalah tadi ya. Tugas kedua, kalian cari di sekitar tempat tinggal kalian pasti ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ya? Ada? Kalian ada yang tahu nggak bedanya jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Ya, jadi kalau rantai makanan itu biasanya digambarkan dalam satu garis. Maksud dari satu garis itu peralihan energinya dari tumbuhan ke hewan, lalu ke hewan di atasnya itu dalam satu garis. Jadi dia hanya dimakan oleh satu hewan saja, kemudian hewan yang memakan ini dimakan lagi oleh hewan yang lain. Nah, itu rantai makanan, satu garis ya. Tapi kalau jaring-jaring makanan dia saling berhubungan. Mungkin ada satu tumbuhan dimakan oleh dua hewan ya, kemudian satu hewan mungkin akan memakan lebih dari satu, dua, dan seterusnya, ada 3. Jadi pada dasarnya jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Oke. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu ada banyak sekali arahnya, ya. Jaring-jaring makanan, kalau rantai makanan dia cuma satu. Jadi dia cuma satu arah. Oke. Nah, sebelum kalian kerja kelompok, saya akan berikan materi awal dulu. Jadi tidak terlalu banyak. Yang penting ini adalah sebagai pengantar kalian sebelum masuk ke diskusi. Nah, sekarang saya tanya, apa yang terjadi kalau misalkan di konsumen satu ini dia terganggu? Misalkan ada yang menangkap tikus secara besar-besaran atau belalang secara besar-besaran, apa yang terjadi pada si konsumen 2 dan 3 dan pada produsen? Siapa yang meningkat dan siapa yang menurun? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau konsumen 1 hilang, terganggu, yang menurun secara drastis, siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Ya. Yang akan diuntungkan produsennya akan semakin meningkat ya? Ya. Oke. Tapi apa dampaknya bagi yang di atas? Kehilangan makanannya. Oke, kehilangan makanannya ya. Berarti artinya konsumen 2 itu akan dia bertambah atau berkurang?
Oke, berarti kebalikan dengan yang ada di paling dasar. Bagaimana dengan puncak? Apa yang terjadi sama dia? Ya, dia semakin bertambah atau semakin berkurang sama predator utama? Oke, karena yang bawahnya juga ikut berkurang. Nah, kami sampai di sini hubungannya. Oke. Nah, jadi ini saya perlihatkan contoh rantai makanan yang tadi saya bilang cuma satu garis, coba dilihat. Tanaman padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Boleh nggak Bu misalkan ularnya itu bukan ular yang makan tikus? Boleh. Ini contoh saja ya, salah satu contoh rantai. Makanya kalau mau banyak kita pakai jaring-jaring makanan. Saya beritahu dulu bahwa rantai makanan itu adalah pengalihan energi dari sumber utama yaitu tumbuhan ke hewan yang memakan. Oke? Ada pengalihan energi karena dimakan. Kemudian rantai-rantai makanan. Rantai-rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah beberapa kumpulan rantai yang saling berhubungan. Nah, seperti ini. Misalkan si burung elang ini dia memakan beberapa jenis hewan ya. Oke, kemudian si tumbuhan ini juga dimakan oleh beberapa jenis hewan. Jadi dia mengumpulkan beberapa rantai makanan jadi satu. Itulah jaring-jaring makanan. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Cacing kan cacing itu termasuk dalam komponen biotik dalam penguraian. Iya. Sedangkan hewan itu termasuk konsumen. Jadi apakah cacing itu menyandang dua komponen biotik? Maksudnya? Apakah? Cacing itu menyandang dua komponen biotik. Menyandang? Ya sebagai. Oh iya, betul sekali. Jadi dia itu termasuk sebagai pemakan hewan yang lain juga ya, tapi dia kan menguraikan. Ini beda. Jadi dia dibedakan atas fungsinya. Yang satunya memakan hewan dan dia itu bisa dalam bentuk yang masih segar, yang satunya betul-betul bangkai. Jadi dia ada fungsinya, bisa menyembuhkan tanah misalkan atau bisa menghancurkan yang ada di sekelilingnya. Bayangkan kalau nggak ada dekomposer di muka bumi ini, apa yang terjadi? Bangkai di mana-mana ya. Jadi di mana-mana pembusukan bakal terjadi dan sebagainya. Maka akan ada tumpukan sampah yang tidak terbatas jumlahnya. Itulah yang akan terjadi kalau dekomposer punah di atas bumi. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan kerja kelompok. Kalian akan kerja kelompok. Silakan membentuk lingkaran masing-masing. Kita akan kerja kelompok maksimal 30 menit ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Yang tadi sudah kita bagi. Tahu apa tugasnya? Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Itu adalah poin pertama. Poin keduanya yang kalian bahas. Oke, membuat rantai makanan. Jadi makanan berdasarkan lingkungan kalian sendiri apa yang terjadi. Dan kalian harus mendeteksi ada nggak kerusakan di jaring-jaring makanan itu serta apa akibatnya. Bisa dipahami? Sekarang silakan dikerjakan. Saya beri waktu maksimal 30 menit. Oke, semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya? Kalian kan pasti memerlukan referensi dan mungkin kalian jarang ada yang membawa buku-buku ke kampus. Nah, sekarang kan sudah era digital ya, kalian bisa mendapatkan buku-buku secara gratis. Ada di Z Library, ini bisa kalian akses. Silakan diketik di sini judulnya apa, temanya apa. Nanti kalian bisa download baik buku-buku penelitian, ya, buku-buku tentang IPA, IPS dan sebagainya. Bisa di sini, bisa dalam bentuk artikel juga, bisa buku. Kalau artikel jurnal, mungkin kalian mau cari tahu kenapa sih laut itu bisa menjadi asam ya, kenapa suhunya bisa meningkat. Kalian bisa cari jurnalnya, artikel jurnal, bisa lewat Elsevier kalau misalkan mau skalanya lebih global, atau kalau mau tahu bisa lewat DOAJ atau yang paling sederhana adalah Kursal. Ini saya akan tampilkan linknya supaya kalian bisa akses. Oke, kelompok ini gak ada masalah, aman ya? Silakan dibantu. Yang paling apa? Yang paling berdasarkan maksanya yang karnivora. Kenapa dia berpengaruh dibandingkan herbivora misalkan atau dibandingkan yang lain?
Yang paling atas, predator yang paling utama, yang puncak pada piramidanya. Jadi efek dari ini tadi. Iya. Ya, konsumen. Karena akibat jumlah Jadi kita membuat, jadi semuanya perhatikan ya, jaring-jaring makanan dan rantai makanan yang kalian buat itu sesuai dengan keadaan di lingkungan kalian. Oke, paham sampai di sini? Sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kalian. Kalau nggak ada padi, jangan ditulis ada padi. Kalau nggak ada jagung, jangan ditulis ada jagung. Apa yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, oke? Dan apa masalah yang terjadi yang bisa berpotensi merusak jaring-jaring makanan itu atau rantai makanannya? Misalkan ada karnivora yang terlalu dominan, terlalu banyak daripada tumbuhannya, misalkan. Atau ada yang pemangsanya, predatornya jauh lebih banyak dibandingkan si konsumen pertama ke kedua. Oke, jadi itu adalah masalah. Apa akibatnya kepada tumbuhan atau hewan yang lain? Bisa dipahami? Bisa Bu. Itu adalah tugas yang kedua. Tugas pertamanya sudah semua yang masalah ini. Oke, jadi semuanya harap perhatiannya. Semuanya sudah selesai mengerjakan tugas yang pertama. Oke, tugas yang pertama tadi terkait masalah yang saya tampilkan di awal, yaitu berita tentang bencana hancurnya rantai makanan di laut global. Nah, ini akan kita bahas. Saya minta satu kelompok untuk presentasi. Jadi memang kita tidak bisa menyelesaikan semuanya ya karena terbatas oleh waktu. Jadi kita akan lanjut ke depan lagi. Tapi hari ini kita akan presentasi satu kelompok. Siapa yang kira-kira sudah siap? Atau saya tunjuk ya kelompoknya. Kelompok yang ini kelompok berapa? Oke, silakan tunjuk satu orang presenter, tapi semuanya maju ke depan. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi penelitian bertingkatan hancurnya rantai makanan laut global. Yang dimulai. Baik, langsung saja. Yang pertama ada penurunan keanekaragaman dari jumlah spesies karena meningkatnya kadar karbon dioksida, sungai dan keasaman air. Jadi kenapa terjadi penurunan? Karena tadi kan sebabnya pertama ada karbon dioksida. Kenapa? Karena di laut meningkat. Karena kalau karbon dioksida di laut itu meningkat, yang disebabkan oleh masyarakat sekitar itu, maka akan mengakibatkan penurunan keanekaragaman yang mana akibat dari pembuangan limbah secara langsung. Karena itu pada intinya yang pertama tidak melakukan pembuangan limbah ke laut dan mengurangi rumah kaca. Jadi kalau misalnya kita mengurangi limbah air laut, mengurangi pembuangan limbah ke air laut itu menjadi tidak terjadinya peningkatan karbon dioksida, sehingga itu juga tidak terlalu mempengaruhi keasaman air laut karena yang diserap karbon dioksidanya itu minim atau sedikit, jadi pH-nya itu tidak terlalu turun. Kemudian juga tadi pemanasan globalnya. Oke, silakan kelompok lain kalau ada jawaban yang lain atau mau mengomentari, bertanya, silakan. Silakan teman-teman, tidak ada pertanyaan. Tadi ada yang disebutkan efek rumah kaca pemanasan global. Apa menurut kalian? Apakah memang berpengaruh hal tersebut terkait dengan yang kita bahas hari ini? Efek rumah kaca itu apa sih sebetulnya? Ada yang tahu? Bisa tahu? Ada lagi? Efek rumah kaca itu adalah sebuah istilah. Banyak yang mengira bahwa itu betul-betul kita jangan memakai rumah kaca. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Efek rumah kaca itu adalah sebuah efek yang menjelaskan bahwa dalam rumah kaca itu banyak sekali panas yang terperangkap. Kenapa kita bisa panas? Karena panas ini tidak bisa keluar. Karena adanya zat rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Apa saja zat rumah kaca itu? CO2, karbon dioksida ya.
karbon monoksida atau CO, metana, kemudian keluaran ke CFC yang dari kulkas itu ya, itu atau semprotan aerosol itu semuanya menghasilkan zat-zat rumah kaca. Dari rumah kaca itu adalah gas ini akan menahan panas di permukaan bumi supaya tidak keluar. Padahal kan kalau misalkan panas itu masuk, artinya dia keluar lagi ya, supaya bumi kita ini bisa mendingin. Tapi karena banyaknya zat-zat itu yang karena terus segala macam ya, tertahan panasnya di sini di atmosfer kita. Itulah efek rumah kaca, bukan yang serta-merta langsung aja pakai rumah kaca ya, karena nanti menipis ozonnya. Jadi kalau sebuah istilah yang untuk menjelaskan bahwa ada yang terperangkap di dalam atmosfer bumi kita ini yang sistemnya mirip dengan rumah kaca. Ya betul tadi. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya. Kira-kira berhubungan nggak ketiga hal ini, suhu air laut, keasaman laut, dan meningkatnya karbon dioksida? Kalau yang tadi juga boleh menjawab ya, berhubungan nggak ketiga hal ini? Berhubungan. Siapa yang bisa jelaskan? Apa sih hubungannya? Pemanasan air laut sama keasaman itu kan terjadi karena sama-sama meningkatnya karbon dioksida terjadi sama-sama karena pengembangan limbah kayak gitu. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, bisa dipahami sampai di sini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita persilakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat. Kita berikan dulu kepada Baik, sekian dari kelompok kami. Dan mohon maaf. Assalamualaikum. Oke, jadi tadi kelompok 1 sudah presentasi. Jadi kita itu belajar kelasnya presentasi juga belajar nanti kalian yang proposal. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan jangan terlalu sering membaca ya. Jadi kita kuasai apa yang kita presentasikan. Jadi yang kalian tulis di PowerPoint sebisa mungkin itu adalah hanya poin-poin saja. Tapi kalian mengembangkan sendiri apa yang mau kalian sampaikan, yang mau kalian jelaskan kepada orang lain. Oke? Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari dari awal? Mengurangi pembuangan limbah. Oke. Tidak rusak Tidak merusak? ekosistem laut. Oke. Bukan cuma di laut ya, jadi di sekitar tempat tinggal kalian mungkin banyak hal seperti itu yang terjadi. Apalagi dari awal kita sudah belajar tentang lingkungan itu terbagi atas kemudian perbedaan individu antara individu, komunitas, populasi, apa bedanya? Individu dengan populasi? Komunitas, siapa bisa menjelaskan contoh komunitas? Ada nggak? Oke, silakan. Ya, jadi boleh beda jenis ya. Oke, kalau ekosistem, kapan ekosistem bisa terbentuk? Kalau ada apa? Ada timbal balik. Oke, hubungan timbal balik antara? Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita evaluasi. Mulai evaluasinya ya, ini evaluasi secara singkat saja. Perhatiannya semuanya ke depan. Jadi tidak usah berdiskusi karena saya akan melihat apakah dalam satu kelompok itu sudah paham semua merata pengetahuannya ya. Nanti skor yang didapatkan oleh masing-masing urusan ini akan kita jumlahkan. Jadi walaupun ada yang tinggi, tapi yang satunya sangat rendah, nggak bisa ya jadi juara satu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sambil saya pantau di atas siapa aja yang sudah dapat slot. Anissa Kuraida. Tadi ini nanti sudah udah ini apa yang udah nih? Apa tadi aku salah jawabnya? Jadi apa ini? Masa aja lah. Ada yang mimpi sekarang dan kelompok 5. Kamu coba baca nih. Yang masih kosong semangat.
Oke, dalam 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang skornya yang ini dijumlahkan ya yang 3 orang. Skor yang ini 6.000, 6.000, 5.000 dan seterusnya. Jadi skor 3 orang ini per kelompok dijumlahkan nanti totalnya siapa? Masing-masing 3 orang ya. Sudah semua. Oke, sekarang saya tanya kelompok ini berapa totalnya? Sudah semua ya? 14.360. 14.000 ini kita kata dulu. 14.000, seragam kemampuannya, ada yang tidak. Tapi ini bukan ukuran satu-satunya. Saya cuma mau lihat proses kalian tadi pada saat berdiskusi. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Kita bertemu kembali pekan depan di jadwal yang sama untuk materi pengembangan KPI berbasis teknologi.